Selamat pagi anak-anak, salam sehat buat kita semuanya. Hari ini kita masih membahas mengenai procedural text ya. Masih topik yang sama seperti minggu yang lalu. Topik ini saya munculkan kembali untuk memperjelas kalian melaksanakan atau mengerjakan tugas minggu lalu, bagaimana cara menyusun dan mempresentasikan procedural text yang kalian buat ya. Kan satu persatu, ada baiknya kita lihat bagaimana cara menyusun teks terlebih dahulu sehingga teks yang akan kalian pikirkan akan kalian kerjakan untuk menyelesaikan tugas dapat tersusun dengan baik. Penjelasan singkat pertama ya mengenai procedural text seperti minggu-minggu yang lalu bahwa procedural text itu memiliki social function. Social function itu fungsi teks. Jadi kalau ada sebentuk teks ya, procedural text itu apa fungsinya, apa tujuannya ya. Kemudian generic structure ini sangat penting ya, pola umumnya. Apa tujuan membuat teks tersebut, apa bahan-bahan yang dibutuhkan, dan apa langkah-langkah yang dilakukan. Ini harus dibuat secara berurutan. Kemudian mengenai language features, ciri-ciri kebahasaan. Ciri khas dari procedural text itu memiliki kalimat perintah atau imperatif. Kemudian tenses yang digunakan adalah present tense, menyatakan aktivitas yang sekarang dilakukan. Kemudian procedural text memiliki kata sambung yang menyatakan urutan. Karena dalam procedural text tersebut ada langkah-langkah, maka nanti kalian akan berhubungan atau sering menggunakan kata first pertama-tama, after that setelah itu, then kemudian, dan next. Kemudian untuk langkah-langkah yang terakhir, ya kalian bisa gunakan kata finally, kemudian the last step, atau at last. Kalian boleh pilih salah satunya. Mengenai tugas kalian. Ya, sebelum kita mengerjakan tugas, pertama kita lihat dulu teks apa yang kita mau buat dan apa fungsi teks tersebut, ya. Kita lihat misalnya kita kalau mau membuat nasi goreng, teks yang berjudul nasi goreng atau prosedural teks mengenai nasi goreng. Pertama, teks tersebut harus berfungsi menunjukkan bagaimana cara memasak nasi goreng. To show how to make fried rice. Jadi ketika kamu membuat teks tersebut, orang-orang tahu bagaimana cara membuat nasi goreng. Ketika kamu mengatakan nasi goreng atau membuat nasi goreng, pasti terbayangkan kepada kamu apa langkah-langkah yang akan kamu kerjakan. Di sini saya sudah membuat cara memasak nasi goreng, langkah-langkahnya ada 10 langkah yang disajikan dengan sederhana. Jadi ini nasi goreng yang masih sederhana, jadi tidak ada macam-macamnya pakai seafood atau yang lainnya, masih bentuk sederhana saja atau dasarnya saja. Oke, jadi sekarang teks kita adalah kita mau membuat nasi goreng. Jadi bagaimana kita menyusunnya itu akan kita bahas. Berikutnya seperti saya katakan di awal, jangan lupa pola umum generic structure. Yang pertama kita harus membuat tujuan kita. Ya, apa yang menjadi tujuan kita? Tujuan kita adalah membuat nasi goreng atau making fried rice. Ini bisa kita angkat menjadi judul daripada teks kita. Ya. Berikutnya, kita harus menyiapkan bahan-bahan. Ya, dari mana kita tahu bahan-bahan tadi? Bahan-bahannya kita tahu bahan-bahan berdasarkan kerangka yang tadi, ya, yang di awal tadi kalau kita membuat nasi goreng. Jadi kita pikir-pikir apa yang akan kita butuhkan. Yang pertama, kalau namanya nasi goreng, kita butuh nasi, bawang, cabai, daun bawang, telur, kecap, garam, dan minyak goreng. Dan bahan-bahan ini adalah material sini yang kita pindahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi seperti ini, ya. Rice, 2 plates, onion, 3 cloves, dan selanjutnya sampai ke frying oil. Nah, seperti yang saya tugaskan minggu lalu, kita harus membuatnya dalam bentuk tabel. Jadi ketika kita sudah dapat goal materials, kita pindah ini. Jadi kita sudah dapat materialsnya, bagaimana cara
penulisannya. Karena kita masih menyusun, kita masih dapat cara penulisannya saja. Mengenai spokennya nanti itu di saat presentasi. Oke, kita sudah punya aim, kita sudah punya materials di sini. Yang berikutnya adalah, yang berikutnya masih mengenai generic structure atau pola umum. Kita berada di bagian methods atau langkah-langkahnya. Di awal tadi kita sudah melihat langkah-langkahnya, sudah membayangkan langkah pertama sampai langkah 10. Ini langsung kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, heat the oil on frying pan. Yang berikutnya, put the sliced onion, put the chopped chili, put the rice and fry until mixed with onion and chili, put the rice aside, put the eggs beaten until cooked, add the soy sauce, keep stir, and add the salt, put the chopped leek, keep stir, switch off the stove, serve the fried rice in the plates. Ya, ini langkah-langkahnya. Seperti tugas yang minggu lalu juga, bahwa langkah-langkah ini akan kita masukkan ke dalam tabel. Ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah dari langkah pertama sampai langkah ke-10, setiap awal dimulai dengan kalimat perintah atau imperatif. Ya, setiap langkah diawali dengan ciri-ciri imperatif itu adalah diawali dengan kata kerja seperti kata heat, put, add, dan serve. Ya, ini ciri-ciri kebahasannya bisa kalian lihat di sini. Ya. Kemudian ada conjunction. Conjunction memang tidak kita temukan di sini, namun dapat kita lihat pada presentasi nanti. Berikutnya tensesnya di sini menggunakan simple present tense. Ya, itu dia langkah-langkahnya. Seperti berikut ini. Ya, ini saya bagi-bagi langkahnya. Ada yang digabungkan supaya nanti di bagian spoken kita lebih gampang untuk mempresentasikannya, bagian pengucapannya. Oke, ini dia langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam tabel. Adalah bagaimana cara mempresentasikannya. Ya. Pertama, untuk mengawali kalimat kamu ucapkan, "Today I would like to show you how to make fried rice." Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat nasi goreng. Ya, di sini boleh kamu ganti sesuai dengan apa yang kamu buat. Ya, namun dalam presentasinya, penyorotannya harus kamu perhatikan bahwa wajah kamu ya harus kelihatan karena kamu masih ingin memulai. Jadi tidak perlu menyoroti bahan-bahan terlebih dahulu. Harus wajah kamu karena kamu akan mempresentasikannya. Jadi, kita akan mengucapkan bahan-bahan ya, bahan-bahan. Setelah tadi today I would like to show you how to make fried rice. We need, kamu ucapkan kata we need. Kita membutuhkan ya. Langsung masuk bahan yang pertama. 2 plates of rice, 3 cloves of onion, 1 chili chopped, 1 leek chopped, 2 eggs, 2 tablespoons of soy sauce, a half teaspoon of salt, 2 tablespoons of frying oil. Ya, ini adalah bahan-bahan yang kamu ucapkan. Dalam penyorotan videonya, kameranya kamu arahkan dia ke bahan-bahan. Jadi sini wajah kamu tidak perlu terlihat, namun yang perlu terlihat bagaimana kamu menunjukkan bahan-bahan tersebut. Ya, dari bahan yang pertama sampai bahan yang terakhir. Kita akan mengucapkan langkah-langkahnya, ya, mempresentasikan langkah-langkahnya. Jadi, sambil kalian mengucapkan langkah-langkah ini nanti, dari langkah pertama sampai terakhir, kalian harus sambil melakukannya. Jadi, apa yang kalian ucapkan, itu yang akan kalian lakukan di video. Oke, untuk mengawali kalimatnya, boleh kalian ucapkan, now let's start. Artinya, sekarang mari kita mulai. Jadi, kamu mulai dengan kata first. Di sini lihat ada conjunction. Ya, first, heat the oil on frying pan. Pertama-tama panaskan minyak goreng di penggorengan. Kemudian ada kata then, kemudian. Put the sliced onion and put the chopped chili. After that, setelah itu, put the rice and fry
until mixed with onion and chili. Next, selanjutnya, put the rice aside and put the eggs and beaten until cooked. Then, kemudian, add the soy sauce, keep stir, and add salt. After that, setelah itu, put the chopped leek, fry until mixed, and switch off the stove. Finally, langkah yang terakhir, serve the fried rice in the plates. Ya, jadi intinya ketika kita mempresentasikan methods atau langkah-langkah ini adalah kalian mengerjakan apa yang kalian ucapkan. Jadi kamera boleh diarahkan kepada wajah kalian atau apa yang sedang kalian lakukan. Fokus kepada apa yang kalian sedang kerjakan. Seperti contoh gambar berikut ini. Ya, itu dia cara mempresentasikan sebuah procedural text yang sudah kalian susun. Ya, oke. Jadi saya harap apa yang saya sajikan hari ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas kalian dan mempresentasikannya dengan baik. Ya, tugasnya minggu ini tidak ada, tugasnya sama seperti minggu lalu. Jadi barang siapa yang belum menyelesaikan tugas membuat prosedural teks dan mempresentasikannya, masih saya kasih kesempatan sampai hari Rabu minggu depan jam 3 sore. Ya, jadi silakan. Namun sebelum menutup, saya mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah mengirimkan video dan teks prosedural teksnya. Dan kalian juga masih saya beri kesempatan untuk memperbaiki. Jadi boleh diulang atau itu saja pun tidak apa-apa. Ya, itu dia untuk pelajaran hari ini. Saya harap sangat membantu kalian. Okay, that's all for today. Thank you for your kind attention.